Balap liar bukan sesuatu yang asing di negeri kita. Peneliti-peneliti sosial sejak era 70-an sudah menemukan bahwa aksi-aksi balap liar itu sebenarnya banyak dilakukan oleh justru lagi-lagi anak muda yang bahkan berasal dari kelompok ekonomi kelas atas. Artinya apa? Para pelaku balap motor kalau di masa lalu itu tidak ada kaitannya dengan urusan ekonomi. Nah, tapi menariknya perjalanan bangsa ini ketika kemudian aktornya masih sama, yaitu anak-anak muda, tapi ini kemudian meluas ke semua kalangan. Kenapa? Karena pola asuh yang hari ini berbeda, yaitu orang tua cenderung memberikan setir, gas dan rem kepada anak. Pola asuh orang tua hari ini memberikan kesempatan pada anak untuk memilih jalannya sendiri, di mana seorang anak belum mampu sebenarnya mengambil keputusan apapun dalam hidupnya. Nah, inilah yang kemudian kita temui bagaimana banyaknya kelompok geng motor yang kemudian juga terpengaruh oleh tayangan-tayangan. Kita tahu ada sebuah film dari Amerika, Fast and Furious tahun 2001 yang kemudian menggambarkan bagaimana menariknya atau gagah dan kerennya menjadi orang yang kemudian berada dalam lingkup balapan. Nah, ini faktor-faktor yang kemudian saling bertemu, yang kemudian menjadikan balap motor tidak peduli musimnya, apakah di musim-musim seperti Ramadan ataupun tidak, ini berpotensi untuk terus ada. Nah, ketika anak-anak ini menjadikan motor dan geng itu sebagai cara agar mereka merasa memiliki komunitas dan kemudian saling mempertontonkan kehebatannya, maka ketika rumah sebagai pintu pertama yang semestinya menjadi pagar bagi aksi-aksi yang satu, jelas pelanggaran hukum kalau para pengguna motor ini tidak memiliki surat izin mengemudi misalnya. Lalu yang kedua, kesadaran bahwa kasih sayang kepada anak bukanlah dengan memberikan segala sesuatunya tanpa batas, sehingga akhirnya kebablasan. Nah, selama ini terus berkembang, maka sekuat apapun aparat untuk menertibkan mereka, maka potensi ini akan terus terjadi, yang ujungnya adalah paling ekstrim, mencelakakan dirinya sendiri atau orang lain, akan terus bergulir. Nah, inilah makanya peran para pemimpin di lingkungan terkecil seperti RT RW yang kemudian membangun komunikasi dan mengingatkan agar misalnya tidak ada anak yang kemudian menggunakan motor malam-malam di atas jam 10 malam misalnya. Itu tidak diizinkan, yang kemudian dikomunikasikan juga kepada orang tua, sehingga orang tua bisa paham kepala wilayah bukan bermaksud mencampuri urusan keluarga, tapi ini semua atas dasar kasih sayang kita kepada anak-anak kita agar mereka terhindar dari mara bahaya dan tetap memiliki masa depan yang cerah.